Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sholih dan sholihah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya dan selalu sehat walafiat. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Puspa. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia tema 8 yang ada di subtema 2. Oke, teman-teman, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, silahkan disimak untuk pembahasan kita kali ini, bahasa Indonesia. Next, pertama kita akan membahas penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang, seperti contoh berikut. Ayo perhatikan kartu pelajar berikut. Pada kartu pelajar di samping, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya. Teman-teman bisa lihat di sana dari mulai nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Mereka semuanya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Dan itu harus digunakan teman-teman kalau ada kartu pelajar dan juga contoh-contoh lainnya. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman bisa kita perhatikan ya. Next, penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Ini juga harus menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Ayo perhatikan contoh berikut. Namaku Dedi, nama ayahku Mahmud, nama ibuku Ani, nama saudara kandungku Jonas. Mereka semua menggunakan huruf kapital di awal setiap kata pada nama-nama berikut seperti Dedi, Mahmud, Ani, Jonas. Itu semuanya harus menggunakan huruf kapital. Oke, next, penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Di sini ada contohnya ya Bunda Puspa bagaimana penggunaan tanda titiknya. Perhatikan contoh berikut. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Jadi untuk memisahkan antara huruf 10 dan 30-nya ya teman-teman, untuk memisahkannya itu menggunakan tanda titik. Ayo perhatikan kalimat sesuai gambar penunjuk waktu berikut. Yang pertama, Dondo belajar pukul 20.00. Cici sarapan pagi pukul 06.00. Keluarga Cici menonton televisi pukul 14.00. Uni mencuci piring pukul 16.00. Oke. Next, penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kamu sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Seperti yang kemarin sudah teman-teman tulis ya, itu penggunaan tanda titiknya juga sudah benar.
Ayo perhatikan penggunaan tanda titik pada cuplikan berikut ini. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang, Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang, Nah, di sini sudah benar nih penggunaan tanda titiknya. Selain untuk mengakhiri kalimat, juga untuk memisahkan waktu, tanda waktu. Next, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ini seperti yang minggu kemarin teman-teman ya, penggunaan kalimat tanyanya. Semoga teman-teman sudah paham dan kemarin juga sudah membuat contoh dari kalimat tanya. Sekarang Bunda akan memberikan contoh lagi teman-teman, mohon disimak kembali. Oke, next. Di sini Bunda Puspa ada contohnya. Berikut contoh menuliskan kalimat tanya sesuai gambar. Yang pertama, apa? Apa yang dilakukan Ale, Dondo, dan Eko? 2. Siapa? Siapa saja yang ikut berenang? 3. Di mana? Di mana mereka berenang? 4. Kapan? Kapan mereka berenang bersama? 5. Mengapa? Mengapa kita harus memperhatikan keselamatan saat berenang? 6. Bagaimana? Bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat berenang? Nah, itu adalah contoh dari kalimat tanya. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, mengajukan pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel K pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Oke, semoga teman-teman sampai sini sudah paham dan sudah bisa menggunakan kalimat tanyanya. Oke teman-teman, kita sudahi ya pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.